wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kajian kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman ibn Nasr As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada poin ke-6 kajian di siang hari ini. Sifat seorang muslim. Kita baca hadisnya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaihi. Wa zada Tirmidzi wan Nasa'i wal mu'minu man aminahu an-nas ala dimaihim wa amwalihim. Wa zada al-Baihaqi wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi azza wa jalla. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Nabi bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah larang. Muttafaqun alaihi. Al-Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i menambahkan, dan seorang muslim yang sempurna adalah manusia merasa aman terhadap jiwa dan hartanya. Dan Baihaqi menambahkan, dan seorang yang berjihad adalah orang yang sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada faedah yang sangat besar tentang hifdzul lisan, menjaga lisan. Dan ini adalah sifat yang paling menonjol dari seorang muslim, di mana seorang muslim wajib menjaga lisannya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan kalimat santun, kalau tidak maka sebaiknya diam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lisan itu penerjemah hati. Makanya lisan itu cuma satu, sebagaimana hati juga satu. Beda dengan mata dua, telinga dua, kaki dua, tangan dua. Tapi lisan itu cuma satu, hati juga satu. Karena tidak mungkin dalam diri seseorang itu ada dua hati. Maknanya apa? Karena lisan itu adalah satu dan hati itu satu. Lisan ini sebenarnya penerjemah hati. Kalau lisannya yang keluar itu baik, santun, sopan, berarti hatinya juga baik. Tapi kalau yang keluar dari lisannya itu sebuah keburukan, kasar, suka mencaci, memaki, merendahkan, ghibah dan yang semacamnya, maka hatinya pun kurang lebih seperti itu. Makanya menilai seseorang itu sebenarnya mudah, lihat ucapannya. Kalau ucapannya, kesehariannya memang orangnya baik, ngomongnya lembut,
tidak menyakiti orang dan begitu seterusnya, menandakan memang hatinya lembut. Tapi kalau lisannya kasar, suka mencaci, memaki, memang kebiasaan lisannya itu mengeluarkan kata-kata kotor, maka itulah cerminan hatinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ibrahim ayat 24, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Alam tara kaifa daraballah, tidakkah kau lihat bagaimana Allah mempermisalkan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, di mana akar-akarnya akan menancap di bumi, kemudian cabangnya akan menjulang ke langit, kemudian akan menghasilkan buah-buahan yang bisa dipanen kapanpun dengan izin Rabbnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan kepada manusia agar mereka bisa berfikir. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan ucapan yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu, kata Allah, ketika akarnya menancap di bumi, kemudian cabang-cabangnya menjulang ke langit dan penuh dengan buah-buahan. Kapanpun orang mengambil buah-buahan itu, maka dia akan bisa mengambilnya tanpa menunggu musim karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ayat ini ingin katakan, orang kalau mengucapkan kalimat baik, Bu, bagi kita yang mengucapkannya pun terasa indah. Bagi kita yang mengucapkannya pun terasa senang. Bagi orang yang mendengarkannya pun terasa sejuk. Bahkan boleh jadi orang itu suka dengan kita, dekat dengan kita. Karena apa? Ucapan kita baik. Itulah pengaruh ucapan yang baik itu. Tapi ucapan yang buruk, Bu, kita yang mengucapkannya saja kadang-kadang menyesal. Kenapa saya tadi mengucapkan kalimat itu? Orang yang terkena kata-kata kita terkadang tersakiti. Ngapain saya kemudian berjumpa dengan dia? Bagus saya enggak kejumpa dengan dia. Kalau tidak berjumpa dengan dia, tidak sakitlah hati saya. Ucapannya sangat-sangat jelek sekali. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan kalimat yang baik dan yang buruk itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat yang baik atau ucapan-ucapan yang santun itu cerminan akhlak seorang muslim. Makanya di sini muallif rahimahullahu taala mengatakan, menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna, seorang muslim yang baik, seorang muslim yang sempurna itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi, ketika muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Taib. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari, tetapi bukan dalam sahihnya, di dalam kitabnya yang lain yang bernama Adabil Mufrad, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sekelompok sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bi fuduli amwaliha wa taf'alu wa taf'al." Rasul, kami ingin bertanya, ada seorang wanita muslimah yang tidak pernah meninggalkan salat malam, tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, tidak pernah meninggalkan sedekah dengan kelebihan hartanya, dan banyak melakukan kebaikan ini dan kebajikan itu. Kemudian sahabat ini mengatakan, walakin ya Rasulullah tu'dhi jiranaha bilisaniha.
Akan tetapi wahai Rasul, kekurangannya cuma satu, dia tidak bisa menjaga lisannya. Dia suka menyakiti tetangganya. Solat malamnya oke, puasa sunnahnya mantap, sedekahnya luar biasa, berbuat baiknya merupakan kebiasaan hidupnya. Tapi lisannya nih, tidak pernah dia menyakiti tetangganya. Lihat bagaimana balasan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la khaira fiha. Wanita muslimah yang seperti itu tidak memiliki kebaikan. Bal hiya min ahlin nar. Bahkan wanita itu layak masuk neraka. Lihat bu, wanita yang disabdakan Nabi SAW ini ahli salat malam, ahli puasa sunnah, ahli bersedekah, ahli melakukan kebaikan dan kebajikan, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Kenapa? Apakah dia berzina? Tidak. Apa dia mencuri? Tidak. Apa dia membunuh? Tidak. Apa dia minum khamar? Tidak juga. Lalu apa yang menyebabkan wanita ini masuk neraka? Satu dosanya, tidak bisa menjaga lisan. Makanya bahaya orang yang tidak bisa menjaga lisan ini, karena bisa menggugurkan pahala qiyamul lail, bisa menggugurkan pahala sunnah, puasa sunnah, pahala sedekah, pahala ini dan itu. Maka setelah kita tahu bahayanya lisan ini, maka dari sekarang jangan mengeluarkan kalimat kecuali yang baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan lagi cerita merangkai kata, Bu. Ibu memang sengaja merangkai kata, ingin ketemu orang, dan kata-kata itu sudah dirangkai dari rumah. Kalau ketemu saya ingin mencaci maki dia, sudah dirangkai itu kata-katanya itu. Jangan soal itu cerita. Seandainya orang tidak merangkai kata, kemudian mengeluarkan satu kata tanpa sadar loh ya, tapi kalimat itu membuat Allah murka, itu sudah cukup menenggelamkan kita ke dalam jahanam. Makanya ada hadis Nabi SAW yang sangat menakutkan. Kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulki laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Terkadang ada seorang hamba, Bu, mengucapkan satu kalimat. Lihat ibarah hadis, Rasul tidak mengatakan berkalimat-kalimat. Kata Rasul cukup satu kalimat saja, tapi satu kalimat ini membuat Allah murka. Yang ia ucapkan tanpa sadar, bukan dirangkai, tanpa sadar, terkeluar gitu saja, maka cukup memasukkan ia ke dalam jahanam yang jauhnya lebih jauh dibandingkan barat dan timur. Makanya ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang kalau dalam kebiasaan hidupnya mengeluarkan kata-kata santun ketika pikunnya, pasti itu yang dikeluarkan. Orang kalau terbiasa mengeluarkan kata-kata yang indah, tidak menyakiti orang, Bu, maka kalaupun seandainya dia terperanjat, kaget, latah, paling yang diucapkannya pun yang baik-baik. Tapi kalau orang biasa kasar, mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti orang, latahnya saja kadang-kadang ucapan aneh-aneh keluar tuh. Makanya hati-hati di dalam merangkai kata itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa lisan yang kita miliki ini adalah anugerah dari Allah. Harus kita syukuri. Alam naj'al lahu ainaini wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan kepadamu dua penglihatan mata dan satu lisan dan dua bibir? Allah yang memberikan lisan sehingga kita bicara. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min ayatihi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Termasuk tanda-tanda kuasa Allah adalah Allah menciptakan langit dan bumi dan perbedaan lisan-lisan di antara kalian. Ada yang
Orang Padang ngomong Padang, orang Sunda ngomong Sunda, orang Jawa ngomong Jawa, orang Melayu ngomong Melayu, dan begitu seterusnya. Ini sebuah nikmat. Tidak semua satu dunia satu bahasa, tapi berbagai macam bahasa. Di negeri kita aja macam-macam bahasanya. Dan dengan ucapan itu kita mudah untuk bermuamalah. Bisa mudah berkomunikasi suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kita dengan tetangga, baik dalam keseharian, dalam rumah tangga, baik dalam muamalah jual beli, baik urusan-urusan di luar sana. Dengan lisan semua bisa selesai. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita syukuri nikmat Allah yang sangat besar, karena dengan lisan inilah kita mendapatkan nikmat. Orang jualan kalau bisu susah kan, Bu? Ya, kalau dia punya mulut kan bisa bicara, nawar-nawarkan barang, jadi laku barangnya. Pengacara ngomong aja dapat duit dia. Pengacara, Bu, nggak ngapa-ngapain, cuma ngomong aja dapat duit dia. Ya. Jadi lisan ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya patut kita syukuri dengan tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang santun, dengan tidak mengeluarkan kalimat kecuali yang indah, dengan tidak menyakiti orang. Karena Nabi SAW yang paling ditakuti Nabi adalah ketika umatnya tidak bisa menjaga lisan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari hadis Sufyan Ats-Tsaqafi, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ma akhwafa ma takhafu alayya." Rasul, kira-kira apa yang paling kau takutkan dari apa yang kau takutkan dari diriku, wahai Rasul? Maka Rasul kemudian memegang lisannya, kemudian mengatakan, "Hada, ini yang kutakutkan," katanya. Jadi ada seorang sahabat namanya Sufyan Ats-Tsaqafi. Dia mengatakan, "Rasul, kira-kira yang paling engkau takuti dari apa yang engkau khawatirkan dari diriku itu apa?" Maka Rasul mengatakan, "Ini," maksudnya lisannya, jaga lisan. Kenapa kemudian Nabi SAW sampai takut sekali dari lisan ini? Karena dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari anggota badan kita dari atas kepala sampai kaki itu, Bu, yang paling banyak memasukkan kita ke neraka itu lisan. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim." Celaka wahai Mu'adz, bukankah kebanyakan manusia dijungkir balikan ke dalam jahanam itu akibat buah lisan mereka, kata Rasul. Karena lisan ini semua dosa ada. Kalau mata paling dosanya memandang, telinga mendengar, kaki melangkah. Tapi kalau lisan ini semua ada di situ, dari syiriknya, bid'ahnya, dosa besarnya, macam-macamnya. Ya. Gara-gara lisan orang bisa bunuh-bunuhan. Gara-gara lisan orang bisa bertengkar. Gara-gara lisan orang putus silaturahim. Gara-gara lisan orang durhaka dengan orang tua. Gara-gara lisan orang bermusuhan, macam-macam. Lisan ini puncak daripada malapetaka kalau orang tidak bisa menjaganya. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW sangat mewanti-wanti soal lisan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini sebelum orang itu bicara, Buya, sebelum ibu bicara, perhatikan 5 perkara supaya tidak keluar dari lisan kita itu kecuali sesuatu yang baik. Apa 5 perkara itu? Pertama, ingat bahwa ucapan kita ini akan dicatat. Siapa yang mencatat? Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ucapan yang kita ucapkan kecuali pasti akan dicatat oleh Raqib dan Atid. Ini yang pertama. Sehingga kalau kita mikir bahwa setiap ucapan kita ini akan dicatat, maka kita akan hati-hati dalam bicara. Karena semua akan dicatat. Ucapan kita yang mengandung dosa akan dicatat, ucapan kita yang mengandung pahala akan dicatat, bahkan ucapan kita yang tidak mengandung dosa dan pahala pun tetap dicatat. Maka ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ucapan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yauma tashhadu alaihim alsinatihim
wa aydihim wa arjulahum bima kanu ya'malun. Allah mengatakan yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, pada hari lisan-lisan mereka akan menjadi saksi bagi mereka. Wa aydihim, dan tangan-tangan mereka akan menjadi saksi bagi mereka. Wa arjulahum, dan kaki-kaki mereka pun akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi lisan kita akan jadi saksi nanti. Maknanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka sebelum bicara, ingat bahwa semua ucapan kita akan dipertanggungjawabkan. Ada balasan. Kemudian yang ketiga, bahwa ucapan yang baik itu adalah sedekah. Kata Nabi SAW, wal kalimatu thayyibatu sadaqatun. Ucapan yang baik itu sedekah. Maknanya kalau kita mengucapkan kalimat yang santun, per kalimatnya itu ada pahala di situ. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa ucapan yang baik itu adalah hidayah. Maknanya ketika kita mengucapkan kalimat santun, menunjukkan bahwa Allah memberikan hidayah kepada kita. Tapi kalau ucapan kita kotor, maka tanda bahwa kita tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ingat, jangan pernah gara-gara ucapan kita menjadi dosa jariah. Jangan sampai ucapan kita menjadi dosa jariah. Kayak sekarang umpamanya Bu, Masya Allah ya, kadang-kadang ini medsos ini memang membuat kita banyak dosa. Kita lihat sekarang kan kalau di medsos itu kan ada TikTok, Ibu kan. Ibu main TikTok nggak Bu? Ya. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Kadang-kadang aneh sih itu ya, mau dikatakan gila ya waras, mau dikatakan waras ya kayak orang gila gitu ya. Kadang-kadang handphone ditaruh di depan, kemudian joget-joget, nyanyi-nyanyi, lipstick dan lain sebagainya Bu. Kadang-kadang dia buka aurat, nggak pakai jilbab, kemana-mana entah apa yang dia omongkan di situ. Yang penting banyak yang nonton, yang penting banyak penggemar. Dia nggak pikir kalau dia mati sementara yang ada di handphone itu belum terhapus dan sudah menyebar satu dunia, itu jadi dosa jariah Bu. Jadi dosa jariah itu jadinya. Makanya di zaman fitnah seperti ini, jangan nulis sembarang nulis, jangan posting sembarang posting, jangan ngomong sembarang ngomong, karena semua ada pertanggungjawabannya. Jangan sampai perbuatan kita menjadi dosa jariah, dosa yang mengalir. Maka ingat 5 perkara ini. Ingat bahwa setiap ucapan kita dicatat raqib dan atid. Ingat bahwa ucapan kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa ucapan kita ini adalah sedekah. Ingat bahwa ucapan kita ini bisa jadi menjadi dosa jariah atau bisa menjadi pahala jariah. Dan ucapan kita ini, kalau kita betul-betul mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, maka al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalan kita. Lihat penduduk sorga itu. Penduduk sorga itu la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Di sorga itu kita tidak akan pernah mendengar ucapan-ucapan main-main, ucapan-ucapan yang mengandung dosa, cacian, makian, gibahan, namimah dan begitu seterusnya, nggak ada. Maka ketika di dunia kita berusaha untuk tidak menggibah, tidak namimah, berusaha untuk baik, santun, lembut dan begitu seterusnya, maka al-jaza min jinsil amal. Orang yang membiasakan mengucapkan kalimat baik itu, maka mereka akan mendapatkan ghuraf, tempat yang tinggi di sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu diperhatikan juga ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ucapan manusia itu terbagi menjadi 4. Ingat ya, ucapan manusia itu terbagi menjadi 4.
Yang pertama, mengandung dosa. Jadi isinya dosa aja dari awal sampai akhir. Seperti orang yang gibah dari awal sampai akhir, namimah, mencaci, memaki dan begitu seterusnya. Dan sebaiknya kalau sekiranya ucapan kita ini hanya terkandung dosa saja, sebaiknya diam. Jangan bicara. Kemudian yang kedua, ada ucapan itu dia tidak mengandung dosa, tapi tidak mengandung pahala. Tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pahala. Ini yang disebut dengan fudulul kalam namanya. Fudulul kalam itu banyak ngomong terus. Memang sih tidak ada dosa, tidak ada pahalanya, tetapi menghabiskan waktu. Ngobrol sana sini, ngalor ngidul, ngetan ngulon, nggak jelas tuh, ya kan? Memang nggak bicarakan orang, tidak, ya ngobrol aja, gitu ya. Tapi ngabisin waktu jadinya. Seandainya diganti dengan zikir baca Quran kan lebih baik. Kemudian yang ketiga, ucapan manusia itu ada yang mengandung pahala. Ucapan manusia itu ada yang mengandung pahala. Memang betul-betul isinya hanya pahala saja, tidak ada yang lain. Maka inilah yang dimaksud seorang muslim itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, bahwa seorang muslim itu muslim yang lainnya selamat dari lisan dan juga dari tangannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, ucapan seseorang itu mengandung, satu sisi mengandung manfaat, sisi lain mengandung madarat. Ya, 50-50 itu. Maka sebaiknya ditinggalkan juga. Lah 4 macam ini, Bu, semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dihisab di hadapan Allah. Baik ucapan yang mengandung dosa 100%, baik ucapan yang mengandung pahala 100%, baik dosa yang tidak mengandung pahala dan dosa sama sekali, atau yang mengandung pahala dan dosa 50%, semuanya akan dihisab. Makanya hati-hati, ini namanya afatul lisan. Seperti apa hadis ini? Nabi SAW mengatakan seorang muslim yang sempurna itu manakala muslim yang lain selamat dari lisannya. Pertama, selamat dari dusta. Kita tidak berdusta kepada orang. Jangan ngibuli orang. Yang kedua, selamat dari ghibah orang itu. Dan juga selamat dari adu domba. Kemudian yang ketiga, selamat dari lisan kita sehingga keburukan dia tidak disebar kemana-mana. Karena banyak orang yang menyebarkan keburukan tetangganya, keburukan temannya. Kita, lisan kita diam untuk tidak kalaupun kita tahu aib orang, tapi kita berusaha menutupinya. Kemudian yang keempat, selamat dari asab wa ta'an. Kita tidak mencaci dan tidak melaknat. Kemudian juga yang kelima, selamat dari al-kalam fi ma la ya'ni. Ucapan yang tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Kemudian yang nomor 6, selamat dari lisan kita untuk tidak berjidal, untuk tidak saling bantah-bantahan dengan dia. Yang keenam, selamat dari kita dari qauluz zur, persaksian palsu. Kemudian yang nomor 8, selamat dari kita dari alman wal adha. Kalau kita memberi sesuatu, kita ungkit-ungkitlah pemberian kita. Kita sakiti orang yang diberikan pemberian dari kita itu. Kemudian yang nomor 9, selamat untuk tidak intiharul fuqara wad du'afa, hinaan, merendahkan orang yang di bawah kita dari fuqara wal masakin. Dan yang terakhir tentu selamat orang lain itu dari celaan nasabnya dari lisan kita. Itulah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti apa sih ucapan yang dianjurkan itu? Seperti apa? Bagaimana caranya ya supaya seorang muslim itu dikatakan muslim selamat dari kita muslim-muslim yang lainnya? Yang pertama, Bu, jangan bicara kecuali ada manfaatnya.
Kalau tidak ada manfaatnya jangan bicara. Ini yang pertama. Yang kedua, atur waktu. Karena tidak semua orang yang kita ajak bicara itu siap dengan ucapan kita. Atur waktu. Kapan dia suka dengan kita, kapan tidak suka dengan kita. Kemudian yang ketiga, tidak perlu kemana-mana ucapan itu. Ngalor ngidul ngetan ngulon tidak perlu. Ya cukup apalah yang kita maukan dari pembicaraan itu ngomong. Ya. Kemudian juga yang keempat, pilih lafaz. Namanya bahasa daerah saja, ada yang halus sekali, ada yang kasar sekali. Pilih diksi lah kan itu ya. Pilih kata-kata yang pantas. Kemudian yang kelima, tidak berlebih-lebihan dalam memuji. Tidak berlebih-lebihan dalam memuji. Kemudian juga yang keenam, jangan berbicara karena mencari keridhaan manusia padahal Allah murka. Kan ada orang yang sifatnya menjilat. Tahu ucapan itu Allah murka, tetapi kita ucapkan hanya mencari keridhaan manusia. Man ardhan nas bi sakhatillah wakalahullahu ilan nas. Siapa yang mencari keridhaan manusia karena kemurkaan Allah, Allah serahkan dia kepada manusia. Kemudian juga kalau ngomong itu kalau bisa pakailah bahasa-bahasa yang mudah, yang jelas gitu ya. Jangan banyak ngomong tapi tidak jelas, cerewet sana sini ya. Termasuk hindari kata-kata celaan, kata-kata hinaan. Dan kalau bisa dalam ucapan itu ada zikir kepada Allah, ada doa-doa, kalam-kalam yang baik gitu ya, diarahkan kepada ucapan-ucapan yang islami. Ya diselip-selipkan di situ Islam. Jangan totok masalah dunia saja ya. Taib ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini maksud daripada al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Taib ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dulu sering saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwa ada 3 perkara yang merupakan sebuah keharusan manusia, di mana manusia itu pasti akan mengalaminya. Pertama, bahwa dunia ini tempat ujian. Ibu tidak mungkin istirahat di dunia ini. Selesai ujian ini datang ujian itu, selesai ujian itu datang lagi yang lainnya. Kayaknya nggak pernah selesai saya diuji oleh Allah tuh. Kemudian yang kedua, manusia itu pasti akan mati. Tidak ada manusia yang kekal. Satu hari pasti kita mati. Dan yang ketiga ini yang ada kaitan dengan pembahasan kita, manusia itu tidak mungkin selamat dari ucapan manusia yang lainnya. Kalau tadi yang saya jelaskan bagaimana kita bicara, maka sekarang saya ingin jelaskan bagaimana kalau seandainya kita dibicarakan orang. Apa sikap kita? Pamannya kita dijelek-jeleki tetangga, digibah tetangga, direndahkan tetangga, dibuli tetangga atau kawan atau siapalah. Apa yang harus kita lakukan? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Bu, kenikmatan sorga itu yang paling tinggi apa? Rahatul bal, tenangnya hati. Kenikmatan yang paling tinggi di sorga itu adalah rahatul bali, hati yang tenang. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebelum masukkan orang ke sorga itu, wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut setiap rasa hasad, dengki, dendam, apalah yang sifat-sifat dari penyakit hati, Allah cabut. Sehingga ketika orang masuk sorga itu tenang hatinya. Coba bayangkan kalau seandainya kenikmatan sorga itu ibu pindah ke dunia. Kenapa di sorga itu nikmat hidupnya kan? Karena tenang hatinya. Kalau seandainya ibu kemudian mengambil ketenangan hati penduduk sorga, ibu ambil digunakan di dunia, maka ibu akan tenang hidupnya. Lah salah satu yang merusak hati itu, Bu, adalah ketika salah satu yang menolak
Saya ulangi, afwan. Jadi salah satu yang bisa mengotori hati, menjadikan hati kita tidak tenang, menjadikan hati kita tidak tentram, tercabut kenyamanan dan keindahan hidup itu, salah satunya adalah ketika kita tidak tahan dengan ucapan manusia. Bu, ucapan manusia itu sebenarnya tidak memudaratkan kita, asal tidak dimasukkan ke hati, gitu maksudnya, Bu ya. Kalau ucapan manusia itu hanya masuk di telinga kiri, keluar telinga kanan, itu insya Allah, Bu, ibu akan tenang. Buat bandel aja lah bahasa kitanya, bandel atau istilahnya apa ya, kebal gitu ya, bebal atau apa gitu. Masukkan aja ke telinga kanan, keluar, biarkan dia keluar dari telinga kiri. Kalau itu yang terjadi, Bu, ibu masih tenang. Masalahnya kalau dia masuk dari telinga kanan, turun pula ke hati, itu yang jadi madarat. Ketika ucapan manusia itu masuk ke dalam hati kita, itu yang menjadikan kita tidak tenang tuh. Makanya di sini perlu ada kaedah manajemen menjaga hati dari ucapan manusia. Macam mana caranya? Saya kasih tips, beberapa tips saja, Bu ya. Pertama, ya, kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama kali, siapa? Adam. Ketika Allah ciptakan Adam yang merupakan bapak kita, Allah sudah anugerahkan kepada Adam itu bisa bicara. Artinya manusia itu sudah bicara sejak dulu sampai hari ini, bahkan sampai kiamat manusia itu akan terus bicara. Dan tidak ada yang bisa menghentikan bicara manusia. Kalau ibu menghentikan bicara manusia, sama menghentikan terbitnya matahari, sama mau memberhentikan terbitnya bulan, mustahil. Matahari itu kalau dicaci maki tetap dia terbit. Jadi tidak bisa menghentikan bicara manusia itu. Sama dengan menghentikan matahari, mustahil. Lah karena manusia itu akan terus bicara dan mustahil untuk dihentikan bicaranya, maka biarkanlah manusia itu bicara, Bu. Biarkan mereka bicara. Karena manusia itu akan sulit untuk dihentikan. Dia akan terus bicara. Makanya karena manusia akan terus bicara, biarkan manusia bicara. Terserah mau bicara apa. Ya. Ini yang pertama, Bu. Tidak perlu ibu ngerem ucapan orang, biarkan dia, biar dia ngoceh sendiri, biarkan. Ibu tidak perlu ngereken bahasa kitanya, mempedulikan, tidak perlu. Karena memang manusia sejak dulu sudah bicara, maka biarkan dia bicara. Toh juga dia memang manusia, harus bicara. Ini yang pertama. Yang kedua, Bu, ada tipe-tipe manusia itu yang memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ucapannya itu nyakiti kita. Di dalam surah Luqman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna angkaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk yang ada di permukaan bumi adalah suara keledai ketika bersuara. Keledai salah apa, Bu? Kenapa Allah mengatakan seburuk-buruk suara keledai? Bukankah yang menciptakan keledai Allah? Bukankah yang membuat suara keledai juga Allah? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan seburuk-buruk suara adalah suara keledai? Karena ada yang mengatakan bahwa keledai itu akan meringkik kalau dia melihat setan di malam hari. Tapi yang ingin saya katakan, Bu, ada tipe-tipe manusia itu seperti keledai yang sudah ditakdirkan Allah memang ucapannya itu buruk. Maka biarkan saja dia bicara. Sebagaimana Allah menciptakan keledai, Allah menciptakan suara keledai, dan Allah katakan seburuk-buruk suara keledai. Berarti ada yang Allah ciptakan dari manusia, yang menciptakan manusia Allah, yang menciptakan ucapan manusia juga Allah. Tapi ada yang ditakdirkan manusia itu ngomongnya itu loh nyakiti orang, seperti keledai. Jadi biarkan saja. Tapi ibu jangan bilang sama orang yang pokoknya tetangga ini jelek ngomongnya, dasar keledai. Jangan, ya.
Jangan dibilang keledai-keledai. Ini saya menceritakan bahwa ada tipe-tipe manusia itu kayak keledai gitu maksud saya. Maka biarin aja lah kan itu. Kemudian yang ketiga Bu, ingat bahwa sehebat apapun orang itu mencaci maki ibu, sehebat apapun orang itu menghina ibu, sehebat apapun orang itu merendahkan ibu, menggibah ibu, menamimah ibu, ucapan manusia itu tidak merubah takdir. Ingat, tidak merubah takdir Bu. Sebab kalau seandainya ucapan itu adalah pintu rizki, orang yang paling cerewet itu yang paling kaya. Justru orang paling cerewet itu yang paling miskin dijauhi orang. Ingat, ucapan manusia tidak merubah takdir. Biarkan mereka bicara, takdir kita loh nggak dirubah gara-gara ucapan itu. Justru ucapan buruk manusia kepada kita itu menjadi ladang bagi kita pahala di akhirat. Justru ketika manusia merendahkan kita, menjadikan derajat kita diangkat di akhirat. Ambil hikmahnya, jangan ambil keburukannya. Berjalan dengan takdir. Ucapan manusia itu tidak memendekkan usia kita. Lihat orang-orang yang menghina Nabi lebih dulu mati mal daripada Nabi. Abu Lahab menghina Nabi lebih dulu mati daripada Nabi. Abu Jahal menghina Nabi lebih dulu mati daripada Nabi. Biarin aja. Ya, jangan-jangan yang mencela ibu itu lebih dulu mati pula nanti daripada, jangan ibu pula lebih dulu mati. Kenapa? Akhirnya dipikirin stroke mati pula ibu. Jangan Bu. Kalau bisa yang menghina ibu yang mati, jangan ibu pula yang duluan mati gara-gara ucapan manusia masuk ke dalam dada ibu. Makanya ada istilah Bu, jangan memindahkan bara api di hati orang, dipindahkan pula ke dalam hati kita. Orang yang tidak suka dengan kita itu karena punya bara api itu di dadanya. Ada api yang sedang bergejolak di dalam hatinya. Biarkan dia terbakar. Jangan pula api itu dipindah pula ke ibu karena terpengaruh dengan ucapannya ibu jadi emosi. Ini jadi terbakar dua-duanya nantinya. Maka biarkanlah ucapan manusia itu. Karena manusia itu dari dulu sudah bicara. Biarkan saja, lama-lama juga pasti akan ada waktu berhentinya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus dipahami juga Bu. Biasanya orang-orang yang tidak suka dengan kita, menghina kita, hakikatnya dia tidak punya apa yang ada pada kita Bu. Kalau dia punya apa yang ada pada kita, tidak mungkin dia menjelek-jelekan kita. Karena biasanya ucapan-ucapan buruk, menghina, menggibah, merendahkan dan begitu seterusnya, itu terkeluar dari orang yang hasad, yang dengki. Sebab kalau tidak hasad dan dengki, tidak mungkin dia menghina kita. Maknanya ketika dia menjelek-jelekan kita itu karena dia tidak punya apa yang kita punya. Ketika mereka mengatakan kita bodoh, sesungguhnya dia yang bodoh. Ketika mereka mengatakan kita miskin, dia yang miskin. Ketika mereka mengatakan kita ini rendah, dia yang rendah sebenarnya. Jadi itu yang harus dipahami. Ketika manusia mencela itu karena mereka tidak memiliki yang kita punya. Kemudian juga kata para ulama, ya nasihat para ulama, jangan jadikan ucapan manusia itu menjadikan kita rendah di hadapan dia. Ucapan manusia itu sekali lagi tidak merendahkan kita. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah tidak mungkin merendahkan ucapan manusia. Makanya orang yang ikhlas itu Bu, cobalah ikhlas ya, maksudnya ikhlas itu jadikan celaan dan pujian itu sama saja. Dia memuji ya sama saja, memencela ya sama saja. Pokoknya berjalanlah seperti itu. Hidup kita akan tenang. Ustaz tidak bisa. Saya sakit kali hati saya itu diomongin tetangga itu. Sakitnya tuh sampai di sini loh. Ya. Kalau sudah kadong seperti itu Bu, anggaplah memang ibu terpengaruh dengan ucapan manusia itu. Ya. Bagaimana caranya? Maka cobalah ibu menjadi orang yang cuek bebek. Tahu Bu cuek bebek Bu? Ya, cuek bebek itu tidak peduli, seolah-olah nggak kenal. Ibu kenal si Anu? Enggak. Itu kan tetangga? Enggak.
Masa sih? Iya, nggak kenal. Nggak, buat kayak gitu aja, Bu. Padahal rumahnya kopel tuh. Ya, kalau ditanya, ibu kenal sebelah? Nggak kenal. Di situ kan ibu sudah berapa tahun? Sudah 5 tahun. Oh, dia sudah 10 tahun kok nggak kenal? Nggak kenal saya. Ya. Dibuat cuek bebek aja, nggak peduli. Ya, sebab kalau seandainya ibu akhirnya dibilang ibu kenal si Anu, oh kenal, ya, itu orang jahat. Jadi akhirnya kan ngomong yang enggak jadinya. Maunya kita terbedakan mana orang baik, mana orang jahat, mana berakal, mana tidak. Akhirnya sama juga dengan kita. Akhirnya jelek-jelekan juga di hadapan orang lain kan. Maka jangan pedulikan. Karena terkadang kita melawan musuh itu tidak harus lewat senjata. Ucapan buruk dibalas buruk, ucapan cacian dibalas cacian, tidak. Terkadang kita mengalahkan musuh itu cukup dengan diam dan tidak mempedulikan. Dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dia dapat hidayah. Dan yang terakhir ini sebagai nasihat, Bu, supaya tenanglah kan itu. Kalau ibu dihina, dicaci, dimaki gitu ya. Ingat, Bu, manusia yang lebih mulia dibandingkan ibu, dibandingkan saya, dibandingkan siapapun sudah lebih dulu diejek, dicaci, dimaki, Bu. Nabi SAW kurang apa akhlaknya, dicaci juga, dikatakan gila, tukang tenun, tukang sihir, pemecah belah dan macam-macam. Maryam wanita suci dikatakan pezina. Nabi Isa bayangkan diucapkan macam-macam, anak zina. Nabi Musa dihina Bani Israel. Jurayj al-Abid dituduh pezina dengan seorang pelacur, macam-macam. Jadi sebenarnya kalau ada orang mencaci kita, orang yang lebih daripada kita sudah lebih dulu dicaci. Tenanglah hidup kita. Bahkan Allah yang menciptakan kita pun tidak lepas dari ucapan buruk. Seperti orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Tuh Allah loh. Allah saja diomongin sama orang tuh, apalagi kita kan itu. Maka kita tenang. Kalau kita mau lihat Nabi saja dihina, ya, ini aja dihina, si Anu aja dihina, maka hidup kita tenang. Itulah cara menghadapi ucapan manusia. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan seorang muslim itu orang yang selamat dari lisan dan juga tangannya. Ya. Tangannya tidak memukul, tidak mengisyaratkan kemarahan, tidak mencuri, tidak merampok, tidak membunuh, dan begitu seterusnya. Sebaliknya tangan ini jadilah akhlak, cerminan akhlak dari kita. Ringan tangan, mudah membantu orang, dan begitu seterusnya. Itulah seorang muslim. Senang dengan tangan kita, bukan malah benci dengan tangan kita. Kemudian juga di sini Nabi SAW mengatakan wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan seorang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari apa yang Allah larang. Dulu di zaman Rasul, hijrah itu benar-benar hijrah, Bu, dari Mekah ke Madinah. Tapi setelah Fatu Mekah tidak ada hijrah lagi. Kenapa? Karena dua negara itu sudah muslim, Mekah dan Madinah sampai sekarang. Berarti yang berlaku adalah bukan hijrah dari negeri muslim ke negeri, dari negeri kafir ke negeri muslim. Tapi sekarang yang berlaku adalah hijrah dari apa yang Allah larang kepada kita. Ketika dulu kita sering berzina, kemudian tidak berzina, berarti kita sedang berhijrah. Dulu suka gibah, sekarang sudah berhenti gibah, berarti kita sudah hijrah. Dulu kita sering mencaci dan memaki, sekarang lembut kata-katanya, berarti sudah hijrah. Dulu saya suka mabok, sekarang sudah berhenti mabok, berarti hijrah. Dulu saya pernah menggibah tetangga, sekarang sudah berhenti, maka sudah hijrah. Pokoknya apapun yang dilarang Allah kita tinggalkan, berarti ibu sedang berhijrah tuh. Makanya hijrah itu kalau bisa jangan hijrah baju saja, ya, akhlak juga dihijrahi. Karena banyak umat itu Masya Allah kalau soal pakaian udah top markotop lah, ya, cadarnya pun luar biasa yang bermerek, kadang-kadang mereknya nggak dicopot pula di situ. Jadi kadang-kadang ada orang yang hijrah itu setakat pakaian saja, kalau pakaiannya luar biasa, berangkap-rangkap gitu ya. Tapi kadang akhlak nggak dirubah. Kan aneh, masa yang hijrah pakaiannya orangnya enggak? Ya kalau bisa ya dua-duanya lah, pakaiannya hijrah, orangnya pula hijrah gitu. Pakaiannya sudah hijrah, orangnya yang pakainya tidak hijrah. Kan terbalik ini. Ya, pakaiannya hijrah, orangnya juga hijrah. Dulu belum ngaji, masih suka gibah, sekarang sudah ngaji, malas gibah. Ini enggak.
Belum ngaji gibah, udah ngaji makin parah gibahnya. Ya, belum ngaji 1 jam gibahnya, sudah ngaji 1 hari gibahnya. Durasinya ditambah. Jadi kalau bisa itu hijrah dua-duanya. Itulah orang hijrah, orang yang betul-betul meninggalkan apa yang Allah larang. Kemudian juga wal mu'minu man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Seorang mukmin itu yang manusia aman dari darah dan hartanya, tidak membunuh, tidak merampok, ya. Dan yang terakhir wal mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Seorang mujahid itu orang yang menjaga hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Inilah keterangan hadis yang ke-6, sifat seorang mukmin. Taib, sebelum saya tutup kita buat tanya jawab. Ada? Itu mau kasih donasi. Oh, masya Allah. Stop aja dulu, Ustaz. Ya, kita tutup dulu. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.